Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Cerita Si Gingsul. Dan kali ini kita akan bahas mengenai tatanan dunia baru atau sistem yang diciptakan saat ini. Terasa atau tidak terasa, kita sudah mulai. Siapkah Anda? Yuk kita bahas. Mungkin banyak channel-channel lain yang membahas tentang elit global, tentang konspirasi, tentang dajjal gitu ya. Menurut saya itu adalah bagian dari pembahasan-pembahasan dan boleh teman-teman untuk menontonnya sebagai acuan, rekomendasi ilmu baru atau pengetahuan baru ya. Cuman saya akan bahas mengenai tatanan dunia baru atau the new world order ini dari sisi atau dari sudut pandang saya sendiri, di mana sebetulnya baik sih, nggak tahu buat teman-teman. Oke, kenapa baik? Nah, ini saya ada latar belakangnya sebetulnya. Latar belakangnya adalah dari populasi manusia di bumi ini sudah hampir 8 miliar. Padahal di artikel bahkan WHO pernah menyebutkan itu bumi ini layak untuk dihuni sekitar 4 miliar jiwa. Bahkan Bank Dunia tahun 2020 populasi saat ini itu kurang lebih 7,753 miliar jiwa. Efeknya apa? Efeknya semakin banyak manusia, maka semakin banyak kebutuhan makan atau dasar kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Contoh dari makanan. Makanan kita lihat minyak goreng ya. Minyak goreng itu untuk manusia modern kalau nggak digoreng itu, nggak pakai minyak itu nggak lezat. Beda dengan zaman dulu semua mesti dikukus, kemudian dibakar lewat perapian. Sekarang harus pakai minyak goreng. Nah, semakin banyak kebutuhan minyak goreng, maka eksploitasi hutan semakin besar-besaran. Kita lihat di Kalimantan semakin terhimpit ya hutan rimba itu dengan ladang kelapa sawit. Nah, ini menjadi dilema sih sebetulnya antara kebutuhan manusia dengan ekosistem hutan. Tapi saya pribadi lebih baik mempertahankan ekosistem hutan. Untuk apa? Yaitu untuk dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, saya nggak sebut elit global, mungkin ada beberapa praktisi, ya pemikir bagaimana bumi ini bisa diselamatkan. Nah, akhirnya muncullah yang namanya wabah. Ya, wabah ini dari zaman dulu ada yang namanya Black Death, kemudian flu Spanyol, kemarin 2019 ada COVID. Ya, bahkan wabah-wabah tersebut efeknya adalah depopulasi. Jadi banyak manusia yang meninggal pada saat itu. Ratusan bahkan jutaan orang yang meninggal. Nah, itu memungkinkan bahwa pengurangan populasi manusia bisa terkontrol. Nah, dari kontrol ini kita bisa rasakan pada saat kita lockdown itu sekitar 2 mingguan. Ya, teman-teman bisa lihat keluar, wah langit begitu cerah, kemudian pandangan begitu bersih. Bahkan di Jakarta itu yang biasanya berkabut ya, polusi bisa bersih dalam seketika. Dan itu diakui oleh negara-negara lain dengan adanya lockdown, ya udara semakin bersih, polusi semakin bisa dihilangkan. Dan itu menjadikan yakin para praktisi bahwa dengan adanya wabah ini efek positifnya adalah bumi bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Nah, dari hasil wabah tersebut maka muncullah yang namanya vaksin, yaitu untuk menangkal atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap virus. Tapi bukan itu aja teman-teman ya, bukan menangkal atau meningkatkan daya tahan tubuh kita. Di sisi lain adalah untuk pengumpulan data per individu manusia. Ya, ada syarat pada saat kita mau vaksin kan syaratnya adalah KTP, KK, dan berbagai macam. Pada saat sesudah vaksin keluarlah yang namanya barcode. Nah, barcode itu bisa digunakan pada saat kita berkunjung ke rumah makan, ke bandara, kemanapun gitu. Nah, nanti data tersebut akan terintegrasi, bahkan digadang-gadang bahwa KTP nanti akan inline dengan NPWP atau pajak. Jadi banyak orang kaya nanti yang nggak bisa sembunyi mengenai pajaknya, karena akan inline dengan data di bank, data penghasilan, kemudian data pendapatan usahanya nanti akan inline. Positifnya adalah banyak hal yang nanti bisa dikontrol gitu, dikontrol. Jadi kriminalitas nanti semakin berkurang, kemudian orang-orang tidak
banyak bepergian menggunakan kendaraan, ya. Nah, tentunya untuk menjaga keberlangsungan bumi harus disertai dengan teknologi, karena kecenderungan masyarakat sekarang itu tidak bisa lepas dari yang namanya handphone atau teknologi. Nah, kita bahas kenapa teknologi ini muncul, yaitu intinya manusia tidak banyak aktivitas di luar. Kalau banyak aktivitas di luar, kemungkinan menggunakan kendaraan. Kalau menggunakan kendaraan, otomatis menggunakan bahan bakar. Kita lihat bahwa cadangan bahan bakar di muka bumi ini semakin lama semakin menipis. Dan itu memungkinkan bumi ini semakin digerus, ya, makin digerus, mencari eksploitasi lagi di mana yang kadar bahan bakar minyak buminya banyak gitu ya. Nah, maka dimunculkanlah yang namanya teknologi. Nah, teknologi ini dua mata pisau yang berbeda, ada positif dan ada negatifnya. Dan teknologi ini diciptakan menggunakan artificial intelligence, di mana kecerdasan buatan ini hampir menyaingi atau bahkan nanti lebih daripada manusia. Nah, fungsinya untuk apa? Ya tadi, fungsinya adalah manusia supaya tidak banyak aktivitas. Jadi semua pekerjaan ataupun semua apa yang dilakukan manusia bisa dilakukan di rumah saja. Contoh misalkan pada saat kita pesan makanan gitu, nggak usah harus menggunakan kendaraan pergi makan keluar, cukup dengan online, klik lewat handphone, 5-15 menit makanan datang. Kemudian nanti ada yang namanya virtual reality, di mana kita mau berlibur ke Eropa, pengen ke Swiss gitu ya. Itu seolah-olah kita ada berada di sana padahal kita di rumah. Kemudian kontur alamnya sama, udaranya sama, nanti ada alatnya gitu. Kemudian kita lihat ada beberapa perusahaan yang menciptakan pesawatnya untuk bisa mendarat di Mars gitu ya. Efek dari teknologi ini banyak banget sebetulnya ya. Contoh yang kita rasakan sehari-hari, contoh Gojek gitu ya. Mungkin ojek online. Contoh ojek online. Sekarang ojek online banyak dibutuhkan. Orang nggak punya kendaraan pribadi aja bisa menggunakan itu gitu. Punya kendaraan. Dari mulai mobil, dari mulai motor. Nah, nanti ke depannya ojek online itu akan digantikan dengan drone. Jadi setiap rumah itu akan dibikin helipad ya, helipad mini. Jadi nanti misalkan saya pengen lotek gado-gado, tinggal klik, nanti drone yang akan mengirim ke rumah kita dan disimpan di helipad di depan rumah kita. Dan pembayarannya seperti apa ya? Pembayarannya itu nanti digitalisasi. Ya, sekarang juga kan sudah digital ya. Hanya angka saja yang bertransaksi, bukan uang cash. Kemudian apalagi ya? Kemudian dari segi medis nih, nanti ke depannya dengan teknologi, medis itu akurasinya lebih mendekati sempurna karena akan digantikan dengan robot ya. Apa nasib dokter nanti ke depannya? Ya, dokter tetap berlangsung, ya tetap ada. Nanti untuk penyakit-penyakit tertentu akan digantikan dengan robot. Jadi human errornya bisa dikurangin gitu. Kemudian AI ini memungkinkan manusia terus diawasi ya aktivitasnya kemanapun gitu ya. Lewat tadi data vaksin itu kan terintegrasi, langsung dibuatkan teknologinya, langsung terintegrasi dalam artian aktivitas ya. Aktivitas teman-teman akan ketahuan kemana teman-teman pergi, kemudian kemana teman-teman akan makan gitu. Bahkan nanti sebuah handphone pada saat mengklik makanan tertentu dan riwayat medis saya adalah misalkan riwayat medis saya kolesterol misalkan, saya pengen pesen di handphone sate kambing gitu, klik nanti ada penolakan notifikasi, mohon maaf makanan yang Anda pesen tidak direkomendasikan karena kolesterol Anda sudah mencapai sekian gitu. Nah, nanti akan menuju ke sana. Ini yang harus kita siapkan dari sekarang. Oke. Nah, dari teknologi ini muncullah yang namanya kemalasan bagi setiap individu manusia. Semakin banyak di rumah, semakin banyak tidak bergerak, maka metabolisme manusia akan semakin turun. Dari metabolisme manusia semakin turun, maka
matinya juga cepet, penyakitnya datang lebih cepet juga, dan penyakitnya bermacam-macam. Selain makanan yang instan, kemudian kurang gerak, kemudian muncullah stres, ya, stres tingkat dewa, karena sekarang sosial media menampilkan beberapa konten yang begitu cepat, sekali scroll informasinya beda lagi, scroll, dan itu mengakibatkan anxiety atau gangguan psikologi buat manusia. Bahkan kalau yang eksistensinya tinggi, setiap pengen aktivitas upload, bahkan boker aja di-upload gitu. Dan kalau nggak ada yang like itu menjadi stres ya secara psikologi. Nah, itulah sisi gelapnya sebuah teknologi. Tapi efeknya adalah untuk sirkulasi atau ekosistem bumi ini semakin baik. Ya, semakin baik. Contoh, bumi akan semakin pulih dari keterpurukan, jadi semakin menyembuhkan dirinya sendiri, dan itu efeknya buat manusia juga. Udara semakin bersih, kemudian cadangan sumber daya alam semakin berlimpah, gitu ya. Kemudian polusi udara semakin berkurang. Kenapa? Karena orang-orang tidak terlalu banyak menggunakan kendaraan pribadinya atau kendaraan umum, karena semua sudah tersedia dan sudah terfasilitasi di rumah gitu. Kemudian hewan dan tumbuhan menemukan habitatnya lagi gitu ya. Kita lihat di Sumatera, Kalimantan banyak plagiat pencinta hewan gitu ya, sampai dia harus bertengkar dengan pembebasan lahan saking pengen menjaga hewan-hewan yang dilindungi gitu, seperti orang utan, harimau Sumatera. Kadang dulu kalau saya kan di Bandung, di Gunung Malabar itu ada harimau gitu, sekarang sudah nggak ada. Bahkan macan tutul juga udah nggak ada, monyet juga udah nggak, jarang saya lihat di Gunung Malabar itu. Kemarin kebetulan saya mendaki Gunung Malabar ya. Kemudian tingkat kriminalitas semakin bisa terkontrol. Artinya setiap orang yang melakukan kejahatan lewat AI itu bisa terlihat. Ini seperti film-film ya teman-teman. Memang seperti itu ya. Memang seperti itu. Oke, semua praktisi-praktisi ini menciptakan teknologi itu untuk manusianya itu sendiri ya. Jangan sampai manusia tidak terkontrol, akhirnya bumi rapuh dan tidak bisa memberikan sumber daya alam terhadap manusianya, akhirnya manusia kering. Jangan sampai kita hijrah ke Mars, anak cucu kita, karena di Mars bukan rumah kita ada di bumi dengan segala keberlimpahan sumber daya alamnya. Kita harus aware sebagai manusia bagaimana menjaga alam ini. Dan WHO juga sudah menggembor-gemborkan kurangi namanya plastik ya. Ikan di lautan sekarang kalau dibedah tubuhnya itu ada ukuran mikro paling kecil itu mengandung plastik. Yaitu balik lagi ke kita sebagai manusia, nanti kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi plastik ya efeknya ke kesehatan kita. Dan sekarang secara individunya nih, apakah dengan data kita terintegrasi, kemudian teknologi diciptakan, artificial intelligence, apakah efek buat manusianya? Yang pertama, semakin banyak orang yang jauh dari agama nantinya. Jadi dengan informasi yang cepat yang disediakan oleh teknologi, manusia semakin tahu ya dia berpikir bahwa buat apa punya agama gitu, buat apa untuk spiritualitas, walaupun dasarnya manusia tidak bisa lepas dari yang namanya spiritual ya, walaupun nanti, tapi kalau udah banyakan tahu, banyakan pinter, itu mulai terkikis ya. Kemudian bahkan tempat ibadah yang tadinya rame perlahan udah mulai sepi ya. Bahkan waktu lockdown itu waduh sepi banget ya.
Dan sekarang sudah kerasa nih, masjid-masjid udah jarang ada yang berjamaah, gereja ibadah minggu udah banyak anak muda yang udah males-malesan gitu. Itu efek dari teknologi. Kemudian penyakit semakin cepat menyerang dikarenakan kurang gerak dan makanan instan. Ya wajar lah ya, karena sekarang ayam aja, ayam boiler gitu ya, 3 bulan udah bisa panen. Nah itu kan kalau kayak gitu kan harus pakai kimia, zat kimia. Beda lagi dengan ayam kampung. Kemudian dengan adanya malas, metabolisme manusia menurun, cepat mati, ya ujung-ujungnya depopulasi. Jadi manusia ini semakin berkurang. Semakin berkurang, maka tingkat polusi, tingkat kerusakan bumi semakin bisa dikontrol. Akhirnya bumi kembali lagi seperti semula gitu. Ya tahun 90-an lah Bandung itu dingin banget, sekarang udah nggak dingin. Sekarang Bandung kota macet ya. Kemudian ini buat orang yang tidak melek teknologi akan tertinggal. Jadi diusahakan dengan adanya teknologi mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, persiapkan diri Anda untuk memahami teknologi-teknologi baru. Kalau enggak, kalian akan menjadi manusia urdu. Nah, kemudian orang kota nanti akan bertransmigrasi ke desa. Jadi banyak orang yang nanti tinggal di desa. Kenapa? Karena dengan teknologi orang nggak harus ke kantor, harus macet-macetan, cukup buka laptop, cukup buka handphone, mereka sudah bisa kerja. Kemudian kontrol orang tua terhadap anak semakin susah untuk jadi susah untuk dikontrol, karena anak-anak sekarang sudah orang tuanya bukan ibu kandung atau bapak kandung. Sekarang orang tuanya adalah YouTube, yaitu gadget, game ya, game dan YouTube. Dan miris banget terjadi desosialisasi dengan adanya teknologi, yaitu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Jadi orang tua sendiri nggak diajak ngobrol, tapi yang jauh di Eropa, di Amerika diajak ngobrol. Nah, oke teman-teman, jadi ini ada 2 sisi terjadinya the new world order atau tatanan dunia baru, tapi teman-teman tetap berpikir positif dengan adanya perubahan-perubahan, bahkan sekarang sudah bisa dirasakan, tapi teman-teman tetap positif. Dan jangan lupa terus bergerak, sampah buang pada tempatnya, dan kurangi plastik. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.